Film dimulai dengan sebuah penjelasan dari seorang pria dalam sebuah rapat. Dia mengungkapkan bahwa badai akan segera datang, Rusia terus bergerak maju, tetapi Britania berusaha menggagalkan. Ya, orang-orang Inggris takut kehilangan koloni mereka di Asia, jadi mereka menghasut Afghanistan untuk melawan Rusia. Krisis ini mengancam berubah menjadi konflik berdarah. Percikan api yang mulai berkobar kini telah mencapai ibu kota Rusia, yang mana menjadi sel-sel rahasia yang sedang menyiapkan kudeta. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan Menteri Pertahanan yaitu Igor. Para agen Departemen Militer sedang membawa dokumen rahasia ke istana. Di dalam dokumen itu ada data akurat tentang posisi pasukan Britania dan nama-nama musuh yang mana akan membantu mencegah perang. Sayangnya perjalanan ke istana tidaklah mudah karena seorang misterius berusaha merebut dokumen tersebut. Pada akhirnya, salah satu agen Rusia berhasil membawa dokumen itu ke acara opera, tempat para pejabat tinggi negara termasuk Igor dan Kaisar sedang menyaksikan pertunjukan. Sayangnya, ketika hendak menyerahkan, sang agen dihabisi, namun orang misterius yang sejak tadi memburu juga gagal mendapatkan dokumen itu sehingga dinyatakan hilang. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu melupakan masa lalu bukan berarti menyangkalnya, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Levsha atau dalam bahasa akamsinya Kidal. Sebuah film yang rilis pada tahun 2026, disutradarai oleh Vladimir Basedin, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian yang pernah menyaksikan alur cerita film Ura-Ura di channel kesayangan kita. Baik, daripada berlama-lama, mending segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ditampilkan seorang pemuda bernama Peter yang sangat gemar melukis. Hari itu ia menunjukkan beberapa karyanya dan itu membuat kedua orang tuanya bangga. Sayangnya saat sedang mengambil lukisannya yang terlupa, tiba-tiba saja ya, tragedi itu telah menghantuinya selama bertahun-tahun, bahkan seringkali menjelma menjadi mimpi buruk. Oleh karena itu, Peter selalu menuangkannya ke dalam lukisan. Tahun 1885, kini Peter telah tumbuh dewasa menjadi lelaki cerdas, tampan, dan juga sukses. Pagi itu mungkin menjadi puncak kesuksesannya, karena sang paman akan mempertemukannya dengan Kaisar atau biasanya di Rusia disebut Tsar, untuk membahas beberapa hal yang telah diselidiki Peter selama ini. Ya, Peter adalah seorang perwira di kepolisian, kurang lebih setara detektif lah. Belakangan ia sedang menelusuri jalur masuknya senjata-senjata gelap dari Britania untuk pasukan revolusioner. Hari ini ketika sedang menuju ke kantor, Peter dihampiri para rekan karena mendapat kabar dari informan bahwa senjata-senjata ilegal datang. Berhubung bertemu dengan Tsar di jam 12, Peter pun bergegas menuju ke pelabuhan bersama rekan. Setibanya di sana, Peter mengatur siasat, mengarahkan rekan-rekan untuk menyusup dari belakang, sementara Peter sendiri akan menyusup dari depan dengan melakukan penyamaran. Sayangnya Peter lupa bahwa sepatunya terlalu bersih untuk seorang kuli panggul, dan hal itu segera diketahui oleh seorang mandor sehingga memerintahkan 7 anak buahnya untuk menyerbu Peter. Untungnya Peter cukup lihai dalam bertarung, apalagi melawan para kroco. Para penjahat pun ditangkap dan senjata gelap dari Britania disita, jadi kini Peter bisa menuju ke istana Tsar. Karena buru-buru, Peter tidak sengaja menabrak seorang wanita dengan sepatu bergambar burung. Dengan sopan, Peter ingin membantu mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer, namun sayangnya kebaikan itu justru memperburuk suasana. Kita pindah sebentar ke dalam ruangan rapat di mana Tsar sedang bertemu dengan para pejabat, membahas tentang pembunuhan agen dan tentang hilangnya dokumen rahasia. Di sana juga ada paman Peter yaitu Alex yang menjabat sebagai kepala kepolisian yang mengungkapkan bahwa ada mata-mata Britania di antara para pejabat, namun salah satu menteri yaitu Dimitri membantah karena tidak ada bukti dan tiba-tiba saja
Entah serangga apa itu, semua bertanya-tanya dan pada saat yang sama Peter datang memperkenalkan diri kepada Kaisar. Tentunya setelah meminta maaf karena sepatunya kotor. Peter juga melaporkan kegiatan terakhirnya yaitu membekuk para penyelundup dan hal itu membuat Sar memujinya. Sar kemudian menunjukkan serangga mekanik yang baru saja ditemukan. Peter mengakui bahwa urusan mekanik bukanlah bidangnya, tapi Peter mengatakan bahwa banyak rakyat Rusia yang cerdas, salah satunya adalah Nikolai atau lebih dikenal dengan Lev Shah, seorang ilmuwan berbakat yang selalu bersembunyi dari ibu kota dan kini berada di Tula. Akhirnya Sar pun setuju, kemudian menyinggung tentang ayah Peter. Sar mengaku mengenal ayah Peter sebagai salah satu putra bangsa yang dihormati dan turut berduka atas kematiannya yang tragis. Namun Peter sendiri justru merasa tidak senang. Menurutnya sang ayah adalah pengkhianat atau begitulah yang ia tahu dari Alex. Alex mencoba menenangkan, mengatakan bahwa ayah Peter bukan orang yang buruk tapi hanya salah memilih jalan dan itu bukanlah hal yang mudah. Peter kemudian menemui sekretaris untuk mendapatkan surat dinas dan ternyata wanita yang ia tabrak tadi. Mereka pun berkenalan dan diketahui bahwa wanita itu bernama Tatiana. Keduanya benar-benar tidak menyangka akan bertemu lagi dan Tatiana mengungkapkan bahwa terkadang hal-hal paling menarik terjadi di luar rencana dan terkadang tak masuk akal. Dimulailah perjalanan Peter ke Tula yang memakan waktu beberapa jam. Setibanya di Tula, Peter berbicara dengan seorang pria untuk menanyakan lokasi kediaman Nikolai. Menurut pria itu, Nikolai atau Sang Kidal adalah seorang ilmuwan yang berbakat, tapi itu dulu. Semua berubah sejak kematian sang istri, ditambah lagi kondisi yang kian memburuk, membuat pemerintah menyatakan Nikolai tidak layak untuk mengasuh anak, sehingga kini anak-anaknya dirawat di panti asuhan di Saint Petersburg. Jadi, ya bisa dibilang Nikolai sudah tidak ada harapan. Namun perjalanan sudah dilakukan sehingga pulang tanpa hasil bukanlah suatu keputusan. Jadi tokoh utama kita pun tetap melanjutkan dengan masuk ke sebuah rumah yang terlihat sudah terbengkalai. Sesuai dugaan, di dalam rumah itu Peter menemukan ruangan yang begitu gelap. Selain itu, Peter juga menemukan beberapa berkas permohonan hak asuh yang ditolak. Lalu tiba-tiba saja ternyata Peter terkena jebakan oleh sang pemilik rumah. Kemudian seorang pria datang dengan tangan kiri seperti Kapten Hook dan dia adalah Nikolai sang Lev Shah. Peter memperkenalkan diri lalu menunjukkan serangga mekanik yang segera membuat Nikolai tertarik. Sementara Nikolai memeriksa benda itu, Peter melanjutkan room tournya. Banyak benda-benda canggih yang ia temukan, mulai dari robot yang dilengkapi rekaman orang-orang terdekat yang berfungsi untuk mengusir rasa kesepian, mesin penyedia minuman, mesin pemasak kardolki atau bahasa kita kentang goreng, dan juga ada pengering rambut. Menurut Peter, Nikolai seharusnya memamerkan temuan-temuan canggih ini ke ibu kota karena pastinya banyak yang suka dan Nikolai akan menjadi terkenal nantinya. Namun, sang Lev Shah menolak karena pengalaman buruk yang dulu. Dia pernah menyarankan agar tidak membersihkan senjata dengan batu bata dan yang didapat hanya tendangan, sehingga sampai beberapa hari menjadi sulit duduk. Lanjut ke serangga mekanik, setelah diteliti, Nikolai menyatakan bahwa benda itu adalah alat tercanggih yang pernah ia lihat, berfungsi sebagai penyadap sekaligus perekam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa benda itu memiliki antena yang sekaligus berfungsi untuk pengendali, tapi dari jarak yang tidak jauh. Sejauh-jauhnya itu berada di ruangan sebelah. Tentu saja Peter terkejut, sehingga segera mengajak Nikolai ikut ke ibu kota untuk membahas masalah ini dengan Sar. Nikolai menolak, urusan bongkar pasang, hayu. Tapi kalau urusan lain, ogah. Tentu saja Peter tidak menyerah, sehingga menawarkan kesepakatan. Peter akan bicara kepada Sar agar memberikan hak asuh kepada Nikolai jika mau membantu menangkap mata Inggris. Awalnya Nikolai masih menolak, tapi karena tak mau dianggap tak berjuang demi anak, lumayan repot karena Nikolai membawa hampir semua alat-alatnya yang mana dianggap penting baginya. Di kereta terlihat beberapa wartawan mengeluh karena tidak mendapatkan berita. Ya, namanya juga desa ya, jarang ada berita-berita besar. Sementara itu dua jagoan kita berbincang tentang seseorang yang mencurigakan, yang mana menurut Peter telah memata-matai sejak kemarin. Nikolai orang yang sangat simpel, daripada penasaran, dia memutuskan menghampiri dan
Sayangnya kali ini jagoan kita tidak mampu mengimbangi. Meskipun 2 lawan 1, si mata-mata ternyata orang yang sangat tangguh dan pada akhirnya berhasil melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Peter dan Nikolai akhirnya tiba di ibu kota dan belum apa-apa, semua orang sudah dibuat takjub dengan koper Nikolai yang memiliki roda sehingga menjadi sangat mudah dibawa-bawa. Setibanya di kediaman, Peter meminta asistennya untuk mencukur dan merapikan penampilan Nikolai. Sementara Nikolai sendiri sedang asyik house tour dan kemana melangkah, yang ia temukan adalah lukisan-lukisan menyeramkan yang menurut si asisten itu adalah seni. Saat sedang mandi, Nikolai menemukan suatu bacaan tentang dinamo listrik dan ternyata itu memberikannya sebuah ide sehingga ia segera menciptakan beberapa alat canggih dan akhirnya ya, tak peduli dimanapun dan kapanpun, merakit benda-benda canggih adalah suatu keharusan bagi sang Levsha. Saat Peter mendatangi kamar yang sudah disediakan untuk Nikolai, ruangan itu telah penuh dengan alat-alat canggih, termasuk tangan baru Nikolai dan mesin pembasmi kutu. Sementara itu di istana, Igor melaporkan bahwa serangga mekanik itu tidak berbahaya, tapi ya masih diselidiki lebih lanjut. Dmitri juga yakin bahwa serangga itu hanyalah ulah orang iseng, namun pernyataan tersebut segera dibantah oleh Peter yang tak lama kemudian datang bersama Nikolai. Setelah memperkenalkan diri, Nikolai segera menjelaskan tentang kutu mekanik, bahkan menjelaskan tentang penciptanya yang diyakini masih muda karena kutu yang canggih itu kurang sempurna akibat diciptakan dengan tergesa-gesa. Sang Levsha pun segera menggunakan alatnya untuk memindai ruang rapat dan kutu-kutu mulai berjatuhan. Melihat hal ini, Alex segera memerintahkan untuk memeriksa seluruh ruangan, termasuk kamar tidur Kaisar. Hanya di kamar Dmitri yang tidak ditemukan kutu, dan akhirnya terkumpul sampai 1 ember penuh kutu mekanik dari seluruh istana Tsar. Selanjutnya, Peter menemui Tatiana untuk menyerahkan oleh-oleh dari Tula. Mereka kemudian berbincang di taman, dan Tatiana mengungkapkan rasa irinya pada Peter karena memiliki profesi yang sangat menarik sebagai polisi, meskipun sebenarnya ibu Peter menginginkan Peter menjadi seorang pelukis. Tatiana sebenarnya juga memiliki ketertarikan dalam seni, tapi seni musik. Ia sangat gemar bernyanyi sambil bermain piano, namun hal itu tidak layak dilakukan oleh seorang wanita bangsawan, sehingga Tatiana mengikuti desakan sang ayah untuk bekerja di kementerian. Sementara itu, terungkap bahwa mata-mata tangguh yang dihadapi jagoan kita di kereta adalah orang suruhan Dmitri. Entah apa tujuannya memata-matai Peter, tapi kini Dmitri telah menemukan orang yang cocok untuk memata-matai sang perwira kepolisian. Di tempat lain, terungkap bahwa orang misterius yang di awal film menghabisi agen Rusia adalah mata-mata sekaligus ilmuwan dari Britania. Secara diam-diam ia sedang merakit sesuatu dan ternyata selama ini penyelundupan senjata hanyalah pengalihan agar kepolisian tidak mengetahui alat-alat canggih yang mereka selundupkan ke Rusia. Adegan kemudian berpindah menampilkan Nikolai yang mendatangi panti asuhan secara diam-diam. Ia melihat 2 putranya di taman lalu mengirimkan hadiah berupa mainan tanpa menyadari sejak tadi Peter mengikuti. Berita tentang perang Rusia versus Britania semakin memanas. Inggris bahkan telah menunjukkan senjata terbaru mereka yang diyakini tidak akan mampu ditandingi Rusia. Sementara itu, jagoan kita melanjutkan misi untuk menangkap mata-mata Inggris. Pertama-tama, mereka memeriksa barang-barang yang ditinggalkan para agen dan ditemukanlah sebuah alat pelacak berukuran kancing yang mana segera diakali oleh Nikolai untuk memancarkan sinyal yang bisa diikuti. Jika Sarah mengumumkan bahwa dokumen penting telah ditemukan, maka mata-mata Inggris pasti akan berusaha mencurinya. Dan di saat itulah alat pelacak ditempelkan pada dokumen tersebut. Tsar pun setuju dan segera mengumumkan kenaikan pangkat bagi Igor karena berhasil menemukan dokumen penting. Kini yang dibutuhkan adalah memecahkan kata sandinya dan Tsar yakin bahwa ini akan jadi awal kemenangan Rusia. Keesokan harinya, pada kencan lanjutan, Peter mengajak Tatiana ke sebuah panggung musik yang telah ditinggalkan. Dahulu sang ibu sering membawa Peter ke sana, dan kini Peter membawa Tatiana, berharap bisa mendengarkan kebolehannya dalam bermusik. Momen ini membuat Peter dan Tatiana semakin dekat, dan perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Namun Tatiana tersadar dan segera pergi.
Usut punya usut, ternyata Tatiana dipaksa oleh Dimitri untuk memata-matai dan mengawasi gerak-gerik Peter. Dimitri tidak peduli akan kecintaan Peter terhadap tanah air dan sebagainya. Tatiana harus tetap menuruti perintah atau keluarga Tatiana yang terlibat hutang akan hidup di jalanan. Sementara itu, seekor kutu mekanik mendatangi ruang kerja Igor, di mana di sana terdapat dokumen rahasia yang telah dipasangi alat pelacak. Di saat yang sama, dua jagoan kita sedang menentukan desain yang menarik untuk alat pengering rambut yang diharapkan bisa menarik perhatian para wanita. Dan tiba-tiba saja segera dua jagoan kita mengikuti sinyal tersebut sampai akhirnya tiba di gedung opera yang terbengkalai. Ternyata di sanalah mata-mata Inggris bersembunyi selama ini. Namun ketika hendak menyelinap secara diam-diam, Nikolai malah bertindak ceroboh. Sehingga ternyata mata-mata itu tidak hanya tangguh tapi juga gesit. Aksi berlanjut dengan kejar-kejaran di jalan raya. Si mata-mata mengendarai sepeda motor, sementara Peter dan Nikolai awalnya menaiki kuda. Tapi tak lama kemudian mereka melihat sebuah kereta canggih tanpa kuda yang mana milik Dimitri yang rencananya akan diberikan kepada Tsar sebagai hadiah. Sialnya, rencana awal ingin menangkap tapi malah tertangkap. Alex yang mendapat laporan tentang kekacauan yang terjadi marah semarah-marahnya. Beberapa warga mengalami luka-luka dan Kaisar dipaksa berbohong mengatakan dokumen rahasia itu asli padahal palsu. Akibat insiden itu, Alex membebas tugaskan Peter, sedangkan Nikolai akan dipulangkan ke Tula. Keesokan harinya, Nikolai terbangun dengan melihat lukisan-lukisan menyeramkan. Penasaran, ia lalu tidak sengaja masuk ke sebuah gudang dan menemukan potret keluarga Peter. Mengetahui hal itu, Peter marah dan meminta Nikolai tidak usil, meskipun menurut Nikolai, Peter sangat mirip dengan sang ayah. Di meja makan, sembari sarapan, Peter dan Nikolai memeriksa beberapa foto. Peter mengumpulkan beberapa foto dari surat kabar untuk menemukan wajah dari mata-mata yang mengikuti mereka di kereta, sementara Nikolai memperhatikan foto-foto para pejabat negara. Kira-kira siapa mata-matanya? Igor sepertinya tidak mungkin, karena menyalakan barang-barang elektronik saja dia tidak bisa. Kini tinggal dua kemungkinan, yaitu Dimitri, yang ruangan kerjanya tidak ditemukan kutu mekanik, dan satunya lagi Alex, paman Peter. Meskipun menurut Peter itu mustahil, tapi menurut Nikolai, Alex bukanlah orang suci. Tiba-tiba saja Tatiana datang berkunjung membawa roti. Dia melihat potongan-potongan foto yang disatukan oleh Nikolai dan segera mengenali si mata-mata dengan nama Kuzmin, anak buah Dimitri. Menurut Tatiana, Dimitri memang tidak bersih, tapi rasanya tidak mungkin menjadi mata-mata Inggris. Hal ini justru membuat Peter semakin penasaran. Sementara Nikolai menciptakan alat baru dari wadah telur, Peter mengungkapkan pemikirannya. Dan dengan semua petunjuk yang ada, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Dimitri pantas dicurigai. Sehingga Peter memutuskan akan menyelinap ke rumah sang menteri malam ini. Satu persatu penjaga ditumbangkan berkat telur canggih yang bisa mengeluarkan listrik temuan baru Nikolai. Mereka pun melanjutkan ke ruangan kerja dan saat membuka brankas, ternyata ada jebakan mematikan. Untungnya jagoan kita berhasil menghindar. Lalu ditemukanlah dari dalam brankas dokumen-dokumen yang dipalsukan untuk memanipulasi dana. Singkatnya, Dimitri memang penjahat, tapi bukan mata-mata, melainkan koruptor. Sudah tidak ada lagi yang perlu dicari, sehingga mereka pun bergegas pergi. Namun, Куда же вы, господа? Dimitri mengepung jagoan kita bersama beberapa bodyguardnya dan juga Tatiana. Ternyata Tatiana membocorkan operasi rahasia Peter, sehingga Dimitri kini bisa mengamankan dokumen, sementara Peter dan Nikolai dituduh sebagai kriminal yang menerobos masuk rumah menteri.
Peter sangat menyesali yang terjadi, serta mengaku kecewa atas pengkhianatan Tatiana. Namun menurut Nikolai, bukan saatnya membahas wanita, karena Берегитесь! pada akhirnya jagoan kita berhasil melarikan diri, namun sangat disayangkan Peter tertembak. Sesaat kemudian, Nikolai membawa Peter ke gedung opera, lokasi yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian mata-mata Inggris. Dalam kondisi sekarat, Peter menceritakan tentang kenangan buruk yang selalu menghantui, yaitu malam terjadinya kebakaran yang menewaskan kedua orang tuanya. Peter mengatakan bahwa sang ayah adalah pengkhianat, dan kebakaran yang terjadi adalah akibat sang ayah berusaha memusnahkan semua bukti, dan tindakan itu membuat ibu Peter ikut tewas dilalap api. Шпион. Отец решил сжечь улики. Я ничего не мог сделать. Nikolai kini mengerti mengapa Peter tidak suka dibilang mirip sang ayah, tapi untuk saat ini yang terpenting adalah menutup lubang pada tubuh Peter. Lalu ketika Peter memasuki masa kritis, Nikolai menggunakan aliran listrik untuk membangkitkannya, menyebut tindakan tersebut sebagai fast charging. Keesokannya, Dmitri melaporkan tentang Peter kepada Tsar, yang tentu saja membuat pemimpin tertinggi Rusia itu kecewa. Alex mencoba membela karena tidak mungkin keponakannya melakukan tanpa alasan. Namun menurut Tsar, jika memang Peter benar, mengapa bersembunyi? Вашего племянника все-таки придется объявить в розыск. Keesokan harinya, Peter terbangun karena aroma kardolki yang dimasak oleh Nikolai, tentunya secara manual. Nikolai menjelaskan bahwa ia menemukan sumber daya yang bisa mengalirkan listrik tanpa kabel, atau di masa kini kita mengenalnya dengan baterai. Peter kemudian mengatakan bahwa Alex harus mengetahui hal ini, namun sepertinya tidak mungkin karena poster buruan mereka telah tersebar di seluruh negeri. Kemudian sang Levsha menjelaskan berkas-berkas rancangan yang ia temukan di tempat itu, diantaranya adalah suatu mesin yang dikenali oleh Peter sebagai pembangkit listrik yang akan diresmikan besok, lalu juga ada gambar suatu menara yang berdiri di seberangnya, sehingga mereka meyakini bahwa ini adalah suatu rencana pembunuhan terhadap Tsar. Keduanya pun mengatur rencana, karena ahli dalam urusan mesin, maka Nikolai akan menyabotase pembangkit listrik, khawatir karena telah dipasangi peledak. Sementara Peter akan mengawasi menara, berjaga-jaga jika memang si pembunuh menggunakan sniper. Lantas, apakah mereka membutuhkan bantuan Tatiana? Menurut Peter, tidak, mengingat pengkhianatan yang telah dilakukan wanita itu. Nikolai tertawa karena penilaian Peter hanya dari luar, tidak berusaha menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Padahal sebenarnya Tatiana kini sedang merasa sangat menyesal, dan hal ini yang sedang diakui kepada ayahnya. Tatiana menyesal bekerja di kementerian, apalagi telah menjebak Peter atas perintah Pak Menteri, sehingga kini memutuskan akan berhenti dan juga membongkar kebohongan sang ayah selama ini yang berhutang demi judi. Keesokan harinya, atau tepatnya hari H, Tsar datang untuk meresmikan pembangkit listrik dan tentunya dibuka dengan pidato singkat. Terlihat Nikolai sudah siap dengan alat-alat canggihnya, sementara Peter sudah siap di menara dan sedang menyelinap untuk bersiap menyerang si mata-mata Inggris. Lalu ketika pidato selesai dan pembangkit listrik hendak diaktifkan, Не выжимайте, там бомба! ternyata tidak ada peledak, karena rencana sebenarnya adalah menembak. Sementara Nikolai ditangkap, Peter segera berusaha menggagalkan si mata-mata dan kembali terjadilah pertarungan. Tetap si mata-mata sangat tangguh dan sulit dikalahkan, tapi kali ini keberuntungan memihak pada Peter. Jadi si mata-mata segera ditangkap dan diseret ke hadapan Tsar. Lalu Peter menjelaskan rencananya bersama Nikolai, dan akhirnya kini saatnya untuk menginterogasi si mata-mata. Namun
Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita menemui Tatiana di taman. Tatiana meminta maaf dan mengaku menyesal karena telah menjebak Peter. Wanita itu kemudian menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk menebus kesalahan, mulai dari menyelamatkan berkas-berkas bukti kecurangan Dimitri sehingga membuat jarinya terbakar, lalu menyerahkan berkas itu kepada Tsar, dan akhirnya Dimitri ditangkap. Его Величество распорядился немедленно. С Ноздриным покончено. Di rumah, di tengah kebingungan akan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Peter dan Nikolai tiba-tiba didatangi Alex. Sang kepala kepolisian menjelaskan bahwa pengkhianat sebenarnya telah tertangkap, yaitu Igor. Dialah yang mengaktifkan peledak agar si mata-mata Inggris tewas. Ia juga dengan sengaja meletakkan kutu mekanis di ruangan agar tidak dicurigai. Alex sangat berterima kasih dan memuji atas apa yang dilakukan Peter dan Nikolai. Namun setelah Alex pergi, dua jagoan kita malah penasaran karena jika memang Igor pengkhianatnya, mengapa ia hanya diam saja, tidak melarikan diri ke luar negeri pasca mata-mata tertangkap? Mungkinkah karena mengincar dokumen rahasia? Dan sebenarnya di mana dokumen tersebut berada kini? Untuk memulai pencarian, Peter memeriksa kembali benda-benda yang ditinggalkan si agent, salah satunya kartu pustaka di mana perpustakaan berlokasi tak jauh dari TKP. Segera Peter dan Nikolai mendatangi perpustakaan, menunjukkan surat izin dan foto si agent sehingga mendapatkan daftar buku-buku yang dibaca si agent yang ternyata jumlahnya. Сейчас быстро все проверим. Вот еще. Setelah hampir semalaman mencari, akhirnya buku yang dimaksud ketemu. Buku yang di dalamnya disisipkan dokumen rahasia dan kini saatnya menemui Tsar. Ketika keluar dari perpustakaan, tiba-tiba saja Alex muncul lagi dan mengucapkan selamat. Sang kepala kepolisian itu kemudian mengajak Peter menemui Tsar tanpa Nikolai. Alih-alih dibawa ke istana, Peter malah dibawa ke gedung opera lama, di mana telah berdiri robot kutu raksasa di sana, yang mana membuat Peter terkejut karena mereka telah melakukan penggeledahan, tapi sama sekali tidak menemukan robot itu. Alex kemudian menjelaskan bahwa ini adalah teknologi mutakhir yang tidak mungkin diciptakan Rusia. Oleh karena itu, ia mengajak Peter untuk bersama-sama membuat perubahan dengan bergabung dengan Britania. Ya, ternyata Alex lah pengkhianatnya. Dia telah menyingkirkan Igor dan Peter telah menyingkirkan Dimitri. Kini tidak ada lagi pejabat tinggi yang menghalangi. Namun Peter menolak dan menegaskan kesetiaannya kepada tanah air, sehingga sang paman pun tak punya pilihan selain menyingkirkan Peter. Untungnya Nikolai datang untuk menyelamatkan. Dia mengatakan orang berkumis tipis biasanya tidak bisa dipercaya. Lalu karena tembakan tidak mempan, maka melarikan diri adalah satu-satunya hal yang paling masuk akal. Di tengah aksi kejar-kejaran, Alex menjelaskan bahwa diaktifkannya pembangkit listrik oleh Tsar sekaligus mengaktifkan pemancar kutu di seluruh kota. Oleh karena itu, kini Alex bisa mengendalikan pasukan kutu yang selama ini telah dipersiapkan untuk menghancurkan seluruh negeri. Nikolai mencoba menggunakan mesin pembasmi kutunya, namun kali ini berbeda, butuh daya yang lebih besar untuk benar-benar melumpuhkan kutu-kutu mekanis tersebut. Satu-satunya jalan adalah pembangkit listrik, sehingga kini mereka pun menuju ke sana. Sementara itu, gerombolan kutu menyerang seluruh kota, termasuk Istana Tsar. Kembali ke para jagoan kita, mereka akhirnya tiba di lokasi pembangkit listrik. Nikolai masih syok melihat kutu sebesar itu, karena saat pertama tiba, benda itu sangatlah kecil. Jadi siasatnya adalah sang Levsha menyiapkan mesin pemusnah kutu, sementara Peter membuat pengalihan. Di saat-saat terakhir, Nikolai akhirnya berhasil menyambungkan alatnya ke pembangkit listrik dan semua telah berakhir, Paman. Begitulah kata-kata Peter untuk memaksa sang paman menyerah, namun Alex menolak dan malah memprovokasi Peter dengan mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghabisi ayah Peter, karena sama seperti Peter menolak bekerja sama, sehingga Alex pun terpaksa menyingkirkannya. Tentu saja pengakuan tersebut membuat Peter marah besar, sehingga terjadilah pertarungan. Kalian jangan anggap remeh Alex, karena meskipun sudah tua, tapi kemampuan bertarungnya cukup mumpuni.
Peter sempat tumbang dan tak sadarkan diri, namun kenangan-kenangan indah bersama ayah dan ibu membuatnya bangkit dan melancarkan perlawanan. Pada akhirnya Alex terduduk sekarat akibat besi menancap di punggungnya. Ia mengaku bukan orang jahat dan hanya menginginkan Rusia menjadi negara yang maju, namun caranya salah. Lalu pada saat yang sama mesin kutu raksasa terbakar sehingga Peter tak bisa menyelamatkan sang paman. Pasca kejadian tersebut, semua organisasi bawah tanah dibekuk, data tentang mata-mata dan tentang pengerahan pasukan Inggris telah diketahui, sehingga konflik bersenjata di Asia Tengah tidak berkobar. Semua berkat dokumen rahasia yang diserahkan oleh Peter, dan semua itu membuat Peter mendapat tanda jasa dari Tsar. Tapi kemana jagoan kita yang satunya? Ya, Nikolai atau Levsha kini berada di panti asuhan. Dia telah mendapat izin dari Tsar dan melihat bagaimana kehidupannya yang telah menjadi jauh lebih baik. Nikolai akhirnya dinyatakan layak untuk mengasuh kedua putranya. Ditampilkan juga adegan Tatiana yang sekaligus mengungkap gambar burung pada sepatu dan sarung tangannya. Jadi selama ini wanita itu merasa terkekang bagai burung dalam sangkar, tapi kini tidak lagi. Ia akan menjalani kehidupan yang bebas tanpa paksaan sang ayah. Selain itu, Tsar juga memberikan pengumuman. Menyadari pentingnya kemajuan dalam bidang industri dan perindustrian, Tsar pun akhirnya meresmikan Institut Teknologi pertama di Rusia. Film ditutup dengan menampilkan Peter dan Tatiana yang berada di Tula, tepatnya di rumah Nikolai, yang sedang menikmati waktu bersama kedua putranya sembari makan kardolki. Tatiana menemukan alat pengering rambut yang telah didesain, yang ternyata menurutnya sangat menarik, tapi namanya harus diganti, yang mungkin kini kita kenal dengan sebutan hair dryer. Tiba-tiba saja seekor kutu mekanis muncul dan segera dihancurkan oleh Peter. Padahal kutu tersebut merupakan hasil rakitan Nikolai dengan tambahan tapal. Selain itu ditampilkan juga Peter telah mengakui bahwa selama ini salah sangka, sehingga kini menerima sang ayah sebagai pahlawan yang patut dibanggakan. Bahkan ia sampai memajang foto keluarga di ruangan kerja. Dan tamat. Akhir abad ke-19, Saint Petersburg digambarkan sebagai pusat kejayaan Rusia. Negara itu sedang berkembang pesat dan bersiap meluncurkan pembangkit listrik pertamanya, sementara Kaisar Alexander III dikenal sebagai pemimpin yang dicintai dan dihormati rakyatnya. Namun di balik kemajuan itu, muncul ancaman dari Britania yang diam-diam mengirim para agen rahasia untuk mengacaukan keadaan. Mereka bahkan menggunakan berbagai perangkat canggih, termasuk kutu mekanis yang berfungsi sebagai alat mata-mata. Makna utama dari film ini adalah kemajuan suatu negara tidak cukup hanya dibangun dengan teknologi dan senjata, tapi juga harus ditopang dengan kesetiaan dan keberanian orang-orang yang mau membela kebenaran. Cerita ini juga memperlihatkan bahwa ancaman terbesar terhadap negara tidak selalu datang dari musuh luar seperti Britania, tapi juga bisa datang dari orang dalam sendiri. Alex terlihat seperti paman dan pelindung Peter, namun ternyata dialah pengkhianat yang selama ini membuka jalan bagi kehancuran Rusia. Ya, pengkhianatan dari orang terdekat jauh lebih berbahaya daripada serangan musuh yang terlihat jelas. Nikolai sendiri mewakili rakyat jelata yang sering diremehkan, tapi sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa. Ia bukan bangsawan dan hidupnya berantakan setelah kehilangan keluarga. Namun justru kejeniusannya menjadi kunci untuk menyelamatkan negara. Jadi film ini juga ingin menunjukkan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan jabatan besar, tapi bisa muncul dari orang sederhana yang punya kemampuan dan alasan kuat untuk berjuang. Sementara Peter membawa makna tentang menerima masa lalu. Selama bertahun-tahun ia membenci karena mengira sang ayah adalah pengkhianat, tapi menjelang akhir cerita, Peter mengetahui bahwa ayahnya justru tewas karena menolak bekerja sama dengan pengkhianat. Ini membuat perjalanan Peter menjadi tentang penyelamatan negara, sekaligus tentang berdamai dengan luka lama dan memahami bahwa masa lalu yang ia benci ternyata menyimpan kebenaran yang berbeda. Ada lanjutannya nggak bang? Untuk saat ini belum ada kabar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk sequelnya. Jika memang dilanjutkan, kemungkinan tidak lagi sebatas pengkhianatan di dalam istana, melainkan berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah era baru industri Rusia. Jadi setelah teknologi mekanis terbukti mampu menyelamatkan sekaligus menghancurkan, penemuan seperti kutu mekanis bisa memicu perlombaan senjata antara negara-negara besar. Peter, Tatiana, dan Nikolai mungkin akan kembali terseret dalam bahaya yang lebih besar ketika ilmu pengetahuan mulai digunakan bukan untuk membangun masa depan, tapi untuk menguasai dunia melalui mesin dan perang teknologi. Jadi, bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!